Welcome to Small Talks. Episode kali ini gue lagi ada di Kurasi Cafe nih. Gue janjian sama temen gue, namanya Adit. Dia anak motor juga. Cuman kali ini gue janjian sama dia, gue denger dia katanya kesini mau naik sepeda. Cuma kalau dari tadi gue lihat dia belum datang kayaknya nih. Tunggu sebentar ya. Habis itu kita akan ngobrol-ngobrol sama dia banyak. Nah, tuh dia orangnya datang. Kita sapa yuk sama-sama. Dit. Go. Wih. Udah lama ya, Mas? Hah? Udah lama. Lumayan lah. Gimana goes hari ini? Aduh. Sehat. Sehat ya. Udah denger lu goes dari puncak? Ya enggak lah. Di rumah aja gua. Oh, dari rumah. Oke, napas dulu, bro. Oke. Terus, lu biasa motoran kali ini lagi sepedahan? Soalnya kebetulan lagi ada sepeda juga. Terus motoran kita cari sehat dulu lah ya. Cari sehat dulu ya. Ya. Kayaknya sekarang emang lagi hype nih sepedahan nih. Cuman kan biasa kita motoran harusnya hari Sabtu nih. Iya Kalau jadi betul. sepedahan ya. Oke. Gue dengar katanya di sini lu lagi janjian juga sama temen-temen lu. Iya. Makanya gue sengaja bikin janji sama lu di sini supaya lo bisa gue kenalin sama temen-temen gue. Oh gitu. Teman-teman, ini nih si Adit ini nih terkenal sebagai tukang sepatu loh, tapi bukan tukang sepatu yang abal-abal. Masalahnya dari hasil sepatu dia bisa punya moge banyak, sepeda banyak. Bohong. Itu dia gue rasa cuma takut karena orang pajak nanti takut ngincer dia aja nih. Enggak kok. Itu motor nggak ada hubungannya sama usaha gue. Tapi ngomong-ngomong, gue juga ada penasaran nih. Lo kan ada panggilannya Adit the Bandit ya? Itu maksudnya apa sih? Sebetulnya sih Adit gue, and the Bandits tuh ya bisa siapa aja gitu. Gue dan teman-teman gue dan pekerja gue dan segala macem. Itu brand lo berarti? Nggak brand sih sebetulnya, panggilan aja lah. Panggilan aja ya? Panggilan bisnis lah. Oh, panggilan bisnis. Soalnya kan kadang kalau denger Bandit, seolah-olah nakal banget gitu loh. Iya, karena memang kita nakal. Oke. Teman-teman lu datang belum? Yuk, kita langsung ke dalam yuk. Ayo. Ini seru nih. Temen-temen gue Yos. Mana? Hai. Gila sih. Pembalap. Hah? Dari mana puncak lo? Kok tebakannya sama sama gue ya? Tebakannya sama. Soalnya dia lagi hot banget ini naik sepeda. Gila, nggak ada hari tanpa sepeda dia. Postingannya sepeda mulu. Kita cari sehat aja. Cari sehat By the way, aja. sepeda lo mau lo jual nggak? Ya. Di sini bisa jual beli ya. Pedagang di sini. Pedagang kayak gitu ya. Dari mana, Dik? Di rumah gue. Sengaja makanya gue kesini, gue tahu ada lu berdua di sini. Nah, sekalian gue mau kenalin temen gue nih, Yosi. Udah terkenal di mana-mana. Ya udah Yos, sikat langsung ya, mau nanya apa Yos? Oh gitu ya? Iya, jadi by the way thank you ya, kita bisa ngobrol nih sama-sama nih sekarang nih. Ya, jadi gue denger kan lu berdua juga anak motor nih. Boleh tahu nggak lu pakai motor apa? Gua naik Triumph. Apalagi? Oh. Banyak dia ternak dia. Oke. Kunciannya banyak. Kunciannya banyak dia. Ditaruh diparkir di satu tempat apa gimana nih? Gua ikut yang idola gua punya aja. Iya. Dia Ducati, gua ikut Ducati. Iya kan? Vespa, gua ikut Vespa. Gitu. Total ada berapa? Aduh jangan. Kalau bahasa Inggris itu pakai S. Iya betul. Iya kan? Collections. Ya, udah cukup ya koleksi. Ada koleksi. My motorcycle. Iya, my motorcycle. Ada lah beberapa, iya. Hasil kerja keras lumayan ya. Mengikuti zaman lah pokoknya. Oh iya. Jangan sampai enggak. Jangan sampai enggak. Betul. Kalau Bro Ade? Gua
Sama lah, jadi kurang lebih. Tapi gue pakai Triumph juga. Gue sama Adi. Soalnya kita mulainya waktu dulu banget itu bersama-sama. Kira-kira kita berteman udah berapa lama ya? 10 tahun lebih ada kali ya. Lebih lama dari hubungan cinta lo. Lebih lama dari istri, jangan. Bener banget. Iya kan? Iya, betul. Anyway, ya pokoknya dari pertama kita Kayak 2011-2012. iya, pokoknya 2011-12 lah. Itu motor pertama gua itu Triumph Scrambler. Oke. Adi waktu itu Triumph Bonneville T100. T100. Ya dari situ ya banyak lah berlalu lalang motor masuk keluar masuk sama dia juga model kayak gitu. Tapi gua yang tetap sampai sekarang itu motor Scrambler Triumph gua itu. Di depan tuh tadi gue lihat ada Triumph, itu punya lo berarti? Iya, yang kotor banget bukan? Yang kotor banget Bukan, punya gua. bukan kotor itu, demek. Atau lepek namanya. Itu Ada punya dua gua. sih. Nah, itu punya gua. Oh, itu punya Kalau lo. yang kinclong punya bapak ini. Oh, yang Iya. bersih? Iya. Oke, punya lo di. Itu namanya Beauty and the Beast. Oh, Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Tapi emang kalian nih berdua memang punya punya ketertarikan yang sama, artinya selera yang sama gitu ya, atau sebetulnya beda? Apa ya? Ya beda. Sama sih. Motornya kan sama. Tapi satu kan Beauty and the Beast ya. Mungkin lifestyle-nya aja beda. Enggak sama. Sama. Bohong ya ini? Sama. Apa gua ada yang ngerawat kali? Iya, setelah 10 tahun. Ini dua-duanya nih antik nih. Kenapa dibilang Ini antik? manusia-manusia antik nih ya. Nanti kalau tahu. Kita berdua anti mainstream. Anti mainstream. Tapi kalau gue boleh bilang sih kalau dari sisi pekerjaan kita berbeda nih. Itu benar-benar berbeda. Beda. Pekerjaannya? Pekerjaan real pekerjaan. Oh, profesi berarti Profesi. ya? Oke. Tapi kalau dari lifestyle dan misi pemikiran hidup, terus spiritual dan segala macam, alhamdulillah sih sejalan sih. Sejalan. Oh. Jadi makanya pertemanan kita itu 10 tahun itu bisa dibilang kayak apa ya, journey gua at least, journey yang nggak profesi itu nggak jadi kayak meninterupsi gitu loh. Ngerti Oke. nggak lo? Jadi benar-benar real persahabatan. Oh. Kalau menurut gua, jadi kita nggak pernah bahas kayak kerjaan ini, wah ya kerjaan dia, gue tau lah kerjaan dia, tapi gue nggak pernah utak-atik, dia juga nggak pernah utak-atik gitu. Tapi yang penting pas kita ketemu bareng, sepeda-sepeda, kita motor-motor, kita touring-touring, riding bareng, ngelihat dia jatuh, ngelihat gue jatuh, ngelihat gue motor jatuh juga segala macam, pokoknya ya udah dia ada di situ juga. Pokoknya. Tapi nggak lebih dari persahabatan kan? Kayaknya kalau Jadi menurut kamu gimana? Sebetulnya mereka couple. Jadi sebetulnya gini, gue mau jujur aja, gitu. soalnya gue mendengar cara menjelaskan tuh kayak bener-bener tahu Iya, banget iya, betul. sampai dalam-dalamnya. Deep ya, deep Iya, ya. deep banget. Deep Tapi banget kayak ya. mendadak kok gue lagi Iya. ngobrol sama emang couple. kalau kita gue yang lebih suka ngomong, dia lebih diem aja. Gitu. Itu kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya pasif ya. namanya cinta. Iya. Tapi tadi kalau nggak salah gue sempat lihat ada istri lu juga di sini ya. Iya, ada. Istri lu nggak pernah ada masalah dengan persahabatan kalian? Oh enggak, malah dia mengencourage gue untuk mengenal teman-teman gue lebih dalam. Gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong dia tuh sekarang pakai motor apa, Dit? Gue pakai Sportster. Oh, lu pakai Sportster. Nah, lu Beda, mereka beda. tapi lu juga Edisinya termasuk bilang dong, edisinya dong. edisi apa? Edisi apa? Edisi 50 tahun anniversary. Wih. Jarang Tapi tuh motor-motor kayak gitu. lu termasuk udah berteman lebih dari 10 tahun juga? Enggak. Oh, enggak. Tapi karena gue juga lelaki berkebutuhan khusus. Iya kan? Sama nih, sama nih. Dan kebetulan kita ya umurnya ya nggak jauh banget lah, nggak jauh banget ya. Tapi berarti lu sempat kayak orang ketiga di sini ya? Iya betul. Betul juga nih. Kita di sini punya passion yang sama kebetulan. Iya. Sebetulnya itu tuh. Iya. Lebih awalnya lebih ke fashion, Iya. dari culture fashionnya gitu. Dia Adit kan lebih
sepatu, sneakers, Iya. boots making dan segala macam. Adit buat gebrakan ya. Buat Ya, gebrakan. Kalau bisa dibilang anak sekarang nih suka sepatu Red Wings, boots segala macam, ini udah dengkotnya ini. Dengkotnya. Gue dibawa ke Jepang sama dia ke tempat dengkotnya ketemu sama GM dari Red Wings. Iya. Temennya dia, Iya, bukan iya. dia, temennya dia ngobrol-ngobrol, aku bilang anjir si Adit ini. Gila. Gua ada kesempatan ngobrol sama GM-nya, mantan GM ya? Mantan GM deh. Mantan Red Wings GM yang Red buat di Mantan Jepang. GM. Waduh. Itu lo kalau lihat majalah Lightning. Doi itu udah disembah-sembah di situ. Iya, Itu iya. gua berdiri gua. Iya. Gua ngobrol sama dia, sebelah-sebelah dia Iya. ngobrol tentang fashion. Gua langsung kayak lepuk gua. Makanya gua kayak diam aja. Anjir. Kok dia bisa tertarik banget sih Dit? Gara-gara apa sih? Dia Enggak, yang jadi dulu ngerjain? gue tuh ngejar dia memang. Sebetulnya bukan dia, gue nggak tahu dia. Dulu gue ke Jepang itu, gue pengen ambil license Red Wing, mau gue bawa ke Indonesia tadi. Nah, nggak sengaja ketemu dia, ngobrol, ternyata dia GM-nya waktu itu, masih GM tuh waktu itu, GM-nya, terus ngobrol sama gue panjang, ya udah kenal jadi. Dan cerita banyak deh bu gue. Dan sepatu kayak lu emang jarang ya? Nah itu sih sebetulnya cuma karena daripada gue jual sepatu doang, jadi gue tukang sepatu dong. Iya. Nggak asik ah. Gue deh. Itu perjalanan gue di Jepang waktu itu kemarin pas lagi jalan-jalan lihat sepatu, gue ngeliat lu naik sepeda. Nah itu aneh lagi tuh. Itu aneh lagi. Jarang Ini lagi. lebih aneh lagi. Gue tiba-tiba di Jepang ya, ini di Ueno. Orang lihat-lihat sat. Gue lihat, oi, si Adi sama Blood Ink. Gue bilang, anjir naik sepeda nih lah. Gue bilang, ketemu aja gitu lagi, kecil. Oh, itu nggak pergi sama-sama? Enggak. Enggak. Dan nggak tahu? Iya. Nggak tahu. Gue tahu. Oh, kita tahu. Kita tahu dia mau ke Yokohama juga, ada Yokohama, tapi gue nggak tahu dia akan ada road trip naik sepeda. Oke. Semuanya Brompton Ria. Wih. Anjir, gue bilang bisa ketemu di tengah-tengah gitu ya. Tapi di situ lu tahu nggak dia lagi ada di Ueno juga? Oh enggak tahu. Nggak tahu. Gue tahu di Jepang. Iya. Gue tahu di Jepang karena lihat Instagram lah segala macam. Iya. Dan dia lagi emang berapa banyak orang sepeda waktu itu? Ada 20-an kali. Nah, 20-an sama Brute Ings. Brute Boys ya. Ya Brute Boys. Terus gue bilang pas di tengah-tengah gue, Adi. Gue juga bingung lagi sepedaan, Dueno Market kan. Bisa ketemu. Gue bilang gini, kok ada Heret, Adit sama Iya. Adit. Luar biasa nih orang. Itu semua temen-temen lu dari Indonesia semua? Dari Indonesia semua. Atau ada juga orang Jepang yang ikutan? Nggak ada. Nggak ada? Oh, semua orang Indonesia? Iya. Seru banget itu Semua Indonesia. ceritanya. Iya. Naik sepeda. Iya. Nah, ini yang gue juga termasuk penasaran nih, karena gue denger-denger lu bertiga juga sekarang dari anak motor, sekarang lagi rajin-rajinnya goesan sekarang nih. Nah, ini pas banget ternyata ceritanya lagi di Jepang. Iya, Nah, gue jadi juga pengen tahu, sekarang masing-masing dari lu kan lagi seneng goes. Iya. Lu sendiri punya aliran sepeda yang sama juga nggak nih? Nah, tadi kan motor khususnya lu berdua punya aliran sama. Ya ini doang nih yang beda nih. Gitu kan. Iya, beda. Nah, tapi kan memang dia orang ketiga nih. Nah, sepeda sendiri juga alirannya sama nggak? Sepedanya alirannya gimana? Gua sih sepeda kepaksa ya. Kenapa juga kepaksa? Karena tadinya dari Brute Boys tuh kita ke Jepang tuh memang untuk Yokohama Events. Itu kan events untuk custom motor sama mobil kan. Jadi karena kita berkecimpungnya di dunia motor, niatnya emang sana pakai motor. Tapi pada saat itu tuh lagi hipsnya tuh si Brompton. Nah kan, terus gue salah satu prakarsa untuk ke Jepang, ke Yokohama itu dengan Brute Boys. Nah semua member gue tuh beli sepeda. Mendadak saat Cuman itu. gue yang nggak punya sepeda. Oh. Iya. Ya udah, akhirnya gue mesti beli Brompton kan. Belilah Brompton. Belum semahal sekarang tapi. Belum semangat. Belum. Tapi kenapa Brompton? Oh karena kita mau Brompton itu simple ya, dibawa kemana-mana bisa. Nah jadi akhirnya kita tuh mutusin gimana caranya kita sepedaan di Jepang. Karena beberapa kali ke Jepang kan, Jepang seru banget tuh toko-tokonya ya. Musuhnya cuma kaki nggak kuat. Iya. Contoh tuh kita ke Aku kuat. Gue kuat. Gue kuat. Gitu ya? Iya. Beda U-nya kali. Nah, mungkin ya beda U-nya. Nah jadi kita di Jepang kemarin itu komitmen untuk pakai sepeda kemana-mana kecuali antar kota. Jadi gue ke Tokyo, Osaka, sama Kyoto
sepedaan semua. Sepedaan semua. Ke hutan bambu, bambu forest. Hutan bambu. Udah pernah kan? Nah, Bambu. gue sepedaan. Dari stasiun. Tapi repot nggak sih di sana? Tapi kan sana enak, masih dingin, jadi nggak kerasa keringetan. Oh, lagi di bulan apa gitu? November to Wah, Desember. enak dong. Enak dong. Iya. Baju layer-layer. Lebih slender ya. Gitu. Harus layer kalau enggak Nah, itu salah Iya. satu enaknya juga tuh kalau naik motor atau naik sepeda di luar Iya. pas lagi musim mau dingin. Iya, ya mulai winter ya. Jadi emang fashion tuh kalau makin layer tuh makin keren sebetulnya. Iya. Iya, di luar ya. Iya, Seru iya. sih. Di sini mah panas jadinya. Ya, di Jepang tuh jalur sepeda udah kayak di Jakarta, masih lebih dulu di sana. Di semua tempat ada jalur sepeda. Tapi jalannya bagus. Jalannya bagus. Terus dengan Brompton itu bisa masuk ya, dimasukin ke Jadi- mana-mana. jadi- Enak deh pokoknya. Jadi lu anak Brompton nih ceritanya. Sekarang. Terus Brompi. ketularan lagi nih sama dia. Apa tuh? Sama adik sekarang naiknya apa? Sepeda 26 inch, 26 inch gitu. Ambil Federal lama di customin. Oh. Udah. Ya, sekarang naik lagi. Nah, Untuk, ini gravelan. berarti saat udah mulai ada chemistry ya. Udah kayak gitu. Dengan Adit. Tinggalin. Tinggalin. Dia mulai tinggalin. Dia anak sepeda lama. Tapi dia juga punya sepeda yang kayak Ade punya. Oh, iya iya. Tetap iya. punya 700 kan lu punya kan? Iya. Iya. Road bike juga. Jadi ya. lu di gua ada, di dia ada kan berarti. Dia fair, orangnya fair. Fair dia. Berarti kalau mengikuti aliran lu apa itu MTB berarti ya? Apa lu MTB ya, MTB, Masuknya MTB ya? MTB vintage MTB ya. vintage MTB ya? Nah, lu kenapa sukanya yang vintage? Karena baru kenal Oh, vintage. Karena orangnya koleksinya- vintage. Orangnya vintage. Orangnya tuir. Guys, jadi vintage MTB itu lucu sebetulnya kalau buat gua. Karena gua sebelumnya bangsa 15 tahun atau lebih yang lalu itu memang main sepeda. Oh, Main udah sepeda. lama nih. Udah lama banget. Dulu mainnya MTB memang. Main MTB, masuk gunung. Gua kalau tugas luar kota gua bawa. Jadi gua main dari Aceh sampai Bali pernah lah kasarnya gitu. Tapi bukannya dari hati gua ke Bali, enggak. Pas lagi tugas di Aceh gua bawa sepeda. Tapi lu bawa tuh sepeda ya? Gua bawa. Kalau lu belum tentu enak kan, cekek gitu kan. Gua nggak bawa tas sepeda gede gitu. Ya, kalau Beda, zaman- beda. Kalau yang vintage tuh semudah yang sekarang nggak sih? Sama. Rodanya dicopot segala Sama, macam. itu kan Sama. iya. ban depan bisa Ban depan, copot, ban ban belakang bisa belakang copot. Yang keren tuh yang gampang itu yang knock off maksudnya Quick yang release. ban depannya quick release. Iya, iya. Ya, itu gampang kok, nggak susah. Cuma agak gede aja memang. Karena Dulu gua bawa udah tas quick gede. release juga. Oh, quick release. Oh, Itu kan udah zaman Gua agak dulu. lupa sih. Kalau sekarang kan emang semuanya quick release semua kan. Iya. Nah, dari situlah gue udah main sepeda. Udah main sepeda dari cross country, all mountain sampai downhill. Wah, dulu tuh masih muda tuh, masih Kalau muda. Itu mainnya sepedanya lumayan ini juga ya. Iya. Add-on sebanyak. Iya, emang dia heavy Udah duty kayak- bike banget udah kan. Hampir semi kayak sepeda motor soalnya kayak shocknya segala macam tuh udah yang baru-baru ya. Saya udah pakai yang apa? Rock shock sama Iya. Fox lah segala macam itu Nah. kayak sepeda balap. Terusnya gue punya juga sepeda yang sekarang gue pakai ini nih. Dari zaman dulu nih gue udah punya. Tapi zaman dulu kalau ngeliat sepeda ini, ih jijik banget, jijik. Aku jijik. belum trennya. Kan tapi emang jelek banget lagi. Ya sekarang ini kan Dulu, oh dulu. dulu kan Oh, iya, iya. velgnya yang silver itu, Oh, iya, iya, bannya iya. kecil, Iya, iya. bangonya sekarang kan tinggi, ini udah lo custom, cungkring, maksudnya udah iya. custom. Nah, tapi Frame-nya doang yang iya, iya, pas kesini ngelihat hype-nya juga begitu, dan kebetulan gue punya. Mulailah tuh di custom lagi dengan parts yang ke zaman now banget lah ya. kayak stangnya aja tuh keren banget, stangnya ada kayak ada bucket di depannya buat taruh barang. Iya, tadi gua lihat. iya, Bannya juga tadi gua udah coba. iya ya. betul. Mungkin orang tuh suka sama sepeda 26 gitu karena semuanya itu custom. Custom, udah gitu, ya. Udah gitu ada nilai historicalnya. Iya. Makanya kita nggak beli baru ya. Jadi Betul, lama-lama dicari. Jadi ada dua cara ngebangun MTB lama tuh ada dua. Ada yang satunya emang mempertahankan keaslian ya, sama yang emang custom. Custom tuh tapi bukan kayak custom motor gitu, bukan. Custom itu kalau sepeda tuh partsnya yang diganti. Nah, kalau partsnya zaman sekarang tuh kan kelihatannya lebih bek gitu. Iya, Kalau yang pakai vintage dulu ya kayak sepeda lama tapi bagus cuma gitu aja. Dan sepeda tuh bisa di personalize sama Iya, iya. maunya kita tuh. Iya, Jadi betul.
Gue rasa tuh jadi hype Iya. karena lo bisa apa namanya? Ada sentimental value-nya kali ya. Iya. Inspirasi lo itu bisa lo buat itu di sepeda. Sepeda. Iya. Iya. Ada yang pakai sepeda yang dia model kayak apa? Yang cruiser ini Iya, cruiser stangnya, stang, stangnya. pakai sepeda 26 nih. Tapi Iya. ini cruiser ini juga ada. Kalau dia kan pakai yang Kluker. kayak Kruger yang kayak Kayak BMX. Kayak BMX. Iya, kayak BMX. Gitu. Yang si Adi juga kayak BMX juga. Gue kemarin baru lihat. Kalau dia bukan kayak BMX, dia emang BMX itu. Emang BMX, ya? Stem BMX sih. Oh iya benar. Nah, beda. Buat sih, Hah? itu buat Si stangnya? Gue ngambil di pedal gear emang dia buat Stangnya? buat 26. Stemnya BMX kan? Stemnya BMX. Iya, stem BMX. Stemnya BMX. Sebetulnya kayak stang gue juga agak-agak jelimet sebetulnya, karena Iya. stemnya mesti kebuka depannya kan kayak punya Iya, lo kan. sama kalau Tapi kalau punya gue bango, tapi bisa kebuka begini depannya. Oh. Ada Excel-nya dia. Tuh, Kalau yang merek apa kayak gue nggak tahu tuh, sepeda, unbranded dia. Sepeda fiksi gua itu sepeda fiksi gua dia fiksi tapi emang buat trik awalnya tuh. Jadi namanya Gokilas itu udah nggak dibikin lagi tuh sekarang. Gokilas. 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 Itu udah nggak dibikin dan emang itu sepeda dibikin buat fiksi dan trik. Makanya gua tuh sebetulnya ada kayak buat grinding ya sebelah kiri kanan dan forknya aja tuh fork BMX. Iya, Semuanya betul. BMX itu. Jadi Iya betul. yang bikin itu fiksi cuman doll trapnya aja. Iya. Barang lo aneh-aneh ya. Berarti Iya. lu sekarang fiksi nih ya. Gua fiksi dan BMX sih. Oh, dan Fiksi BMX. yang bener BMX. Tapi kalau gua ngobrol sama memang teman-teman yang generasi bukan milenial. Ini kita tuh apa sih X ya? X X ya? Hah? X ya? X ya? Generasinya kan Kalau dia gua nggak tahu nih. dia emang apa karena kita generasi Aja X X ya? tuh gitu dong. Tempat main dulu ya. Nah, apakah karena kita generasi X kali ya sama-sama ada X? Gue sering nanya-nanya, kebanyakan juga memang masih hype-nya hype ke BMX katanya. Enggak, sebetulnya kalau high BMX sekarang tuh lagi gue tuh sepeda BMX tuh udah banyak sebetulnya. Dan dari dulu gue karena kenapa ya? Karena waktu gue SMP SD emang gue main itu. Jadi ada saatnya waktu itu hilang lah pokoknya udah pas gue pindah keluar terus itu sepeda buat dibuangin lah kasih pembantu atau segala macam. Jadi pas gue balik sini lagi, gue ada kesempatan untuk beli lagi tuh sepeda-sepeda itu. Pada zamannya belum ada yang main gini. Jadi gue beli sepeda kayak misalnya Skyway, terus habis itu Diamondback, Haro, Hutch, Rally Burner. Gue tuh GT Pro aja gue ada 2. Jadi emang banyak dan itu gue kumpulin karena gue ada memori tersendiri gitu loh. Dan kalau gue anak gue dua-duanya laki, jadi bukannya gue mau ngejodorin, tapi kalau in case mereka suka, mereka they have it gitu. Iya. Sama sebetulnya sama kayak motor-motor gue juga, gue nggak menyarankan mereka untuk suka naik motor juga, tapi kebetulan anak gue yang paling tua suka naik Vespa tua, gue kasih lah Vespa gue. Iya, jadi gue sekarang tuh udah bisa naik motor berdua sama anak gue seneng banget. Iya, kalau sepedanya belum nyampe dia, maksudnya udah capek lagi. Iya, masih karena yang- harus ada fisiknya kalau sepeda. Iya, tapi gue bilang ya next maybe kalau misalkan ini lu bisa deh naik sepeda gitu. Tapi di lu main BMX juga nggak? Dulu banget. Kayaknya semua pasti main Enggak, BMX. Enggak, enggak, Nih, enggak. gua kasih tahu nih, Enggak. ini fun fact. Gua nggak main BMX. Kenapa gua nggak main BMX? Karena gua nggak punya kenangan masa kecil. Dulu waktu SD, gua minta BMX sama bokap gua, dibikinin dari sepeda mini. Dibikinin dari sepeda mini. Cool. Bete tahu. Ini Jangan bete. udah custom. Tetep aja, anak kecilnya tahu nih bukan BMX nih kan. Berarti lu nggak pernah ngerasain BMX? Enggak. Stangnya di depan ini. Enggak pernah gue. Makanya gue nggak punya kenangan BMX sampai detik ini, gitu. Mulai kebuka nih, mulai Iya benar. Anjing sepeda mini ini melengkung begini, stangnya BMX. Anjing. Kayak gue. belum ada tuh. Itu cerita menyedihkan apa motivasi tuh ya? Jadi sebetulnya intinya tuh apa yang kita mainin sebetulnya itu ada sentimental value ke belakang. Iya. Gitu. Jadi nggak cuma main Ya, tiba-tiba itu dia. main, tiba-tiba Itu dia. main. Jadi nggak. kayak maksudnya gini, orang Ada suka historinya orang ya? suka nanya sama gue,
Mas lo mainan tuh semuanya ada ya gitu loh. Tapi gue bilang dari dulu gue udah begini loh. Maksudnya dari kalau mau dibilang kayak dari cara gue fashion, dari cara gue suka motor, segala macam. Sebetulnya dari zaman Facebook dulu aja lo kalau lihat Facebook dulu. Begini-gini mungkin tato gue nambah, jenggot lebih putih. Udah gitu kan, tapi kalau mau lihat gayanya, ya gue masih kayak gini-gini aja. Begini aja, Red Wings lah, celana jeans, baju kaos putih, udah lepek juga lah segala macam. Kayak gitu-gitu. Tapi kalau orang nanya, lo ngikutin culture kagak? Culture itu berputar aja sebetulnya. Balik lagi. It's a cycle. Jadi ini sepeda ini sekarang tuh kan lagi benar-benar kayak sebetulnya 10 tahun lalu zamannya Rocket di SCBD. Zamannya Rocket SCBD itu dimana pas pertama kali gue juga ada sepeda gue kilas itu. Itu lumayan hits banget tapi kan mati tuh. Kalau nggak salah 2 tahunan gitu mati lah. Habis sampai sekarang tiba-tiba nggak ada, sekarang booming. Nah sekarang ini lebih sustain karena orang lebih ngeliat ini sebagai kayak kesehatan, protokol kesehatan juga. Terus habis itu orang juga lebih meminimalis belanja motor mungkin, lebih ke sepeda. Tapi makin kesini harga sepeda sama aja kayak beli motor juga. Gue pikir. Kayak tadi gue baru ngobrol sama dia beli harga ban harga 3 juta. Sama kayak beli ban motor. Berarti gue ya balik-balik kayak gitu lagi. Jadi intinya culture, fashion dan ini ya berputar Cycle aja. Terus gitu ya. Balik tapi lagi ini kayaknya lebih berubah sustain. Lagi. Ini lebih sustain. Maksud gua itu lebih diambil lebih kayak kesehatan dan new protocol of hidup hidup di Indonesia sekarang lebih. Sebetulnya sih karena ada pandemi gini jadi healthy lifestyle. Makin sadar ya, masyarakat makin sadar. Jadi kita ada beberapa kebetulan tim kita nih udah melihat lu punya IG nih, kalian punya IG. Wah kita dikepoin ya? Iya, dikepoin. Atau ada yang masih punya Facebook? Sebetulnya ini diambil dari pet. Anjing dari pet tertutup. Sebagian ada dari Friendster. Nah, kita pengen tahu nih aktivitas-aktivitas di foto-foto IG lo nih. Waktu lu pada ngapain sih? Ya, kita minta tolong bantuan Bro Rizal nih. Woi. Oke. Emang anti mainstream ini. kan gue bilang antik. Antik juga dia. Ini boleh lo ceritain nggak nih maksud lo tujuannya apa nih? Iya, tujuan gua beli sepeda ini untuk seperti ini. Tapi emang iya loh, Lo kita kepikiran beli sepeda yang monocycle ya? Gua nggak bisa. enggak, tapi kita punya sepeda pasti suka digini-giniin kok. Oh, Willy gini ya? Iya lah, iseng. Ini ada jalan mulus, gua selalu di trotoar. Ada jalan mulus, ada rumput, di BSD tuh gua selalu di rumput. Oh, nyari yang susah ya? Yang susah. Gua mikir kenapa sih orang nggak kesana? Ini tahun berapa nih federal? Nah, gua juga nggak tahu. Ini federal ya? Iya, ini Lu bangun sendiri Gua atau? ngambil di pedal cure, jadi di pedal cure itu dia ada satu show bike-nya dia, ya kan? Gue bilang sama dia, gue mau begini dong. Nah, terus dia ada satu frame, kebetulan Federal Cat 2000 nih. Oh, oke. Ya udah semua. ini apa sih? Alley Cat, Street Cat? Silk Cat. Street Cat. Iya. Lu beli dari baru berarti? Iya, tapi kan barang lama ya, frame lama. Iya, frame lama ya. Nah, Nos ya, bukan? 90-an lah ya. 90-an. 90-an ya. Enggak, Ini di rumah apa lagi? Di rumah. Oke. Iya. Di rumah, jadi ya kebetulan gue punya istri sayang banget sama gue, ya kan? Dia bilang, please take foto gitu. Beli sepeda. Iya. Tuh pakai single. Adik sama Mas Adi udah sibuk sendiri. Iya. Please take photo. Iya. Ya, ini jiwanya masih milenial banget ya. Wah ini berat nih. Wah. Ini berat ini. Ini VI kan? Ini sih sangar sih, diangkat kayak gini. Berat kan? Itu hanya cuman perspektif Iya, aja. mindset. Iya kan? Iya. Mindset aja. Oh, ini lagi mau kemana nih ceritanya? Oh, kita tuh lagi VN dari Kurasi. Dari Kurasi kita ke Bintaro Fresh Market. Gue punya teman dia baru buka bakmi kejaksaan. Oh. Gitu. Nah, jadi dia di situ lalu gue disuruh bayar, makanya tuh VI gue sikat ke mobil ya kan, gue bilang pastiin dia nggak ngeliat. Pasti dia ngeliat bangke. Nah, Iya, betul. ini kan di Jepang ya? Ini di Jepang, Jepang. di Yoyogi Park. Oh iya, di Park ya. Ini waktu pas lo kita ketemu nih. Iya Iya kan Yokohama nih. Iya, di sini gue ketemu siapa coba? Siapa?
yang Miyabi? punya Kitsune. Aduh. Bukan. Yang punya Kitsune. Yang punya Kitsune. Mason, siapa Mason, ya? Gilda Kitsune. Gilda. Serius? Iya. Iya. Oh ya? Jadi ada Gilda Kitsune sama istrinya gitu. Gua lewatin pakai sepeda kan. Gua pikir kayak kenal nih orang. Wis. Gua balikin dong. Gua balikin. Hi, are you Gilda? Gitu kan, Gildanya ngeliat gua gini. Ya gua terus dong. Di Prancis, ya kan orang Prancis, di Jepang disapa sama orang Indonesia bingung dia. Iya. Ya udah. Dia di seru banget ya. Nah, Ih, banyak loh. di Osaka. Ini ya. 20. Oh, Bentar, terus sama bentar. si Randy Poppers juga ikut ya? Popos ikut, dan Popos tuh nggak pernah naik sepeda, dipinjemin sepeda, udah gitu sepeda yang modifan, yang Velg bintang ya? mau nangis sih dia. Yang enak emang ya? Hah? Enak ya? Kalau pergi jauh untuk sepeda, gue sarankan Yang jari-jari? pakai yang simple aja yang dari pabriknya. Iya. Jadi banyak masalah tuh begitu udah pakai macam-macam tuh. Ya bannya bocor lah, Oh, oke. banyak ya. Malah teman gue tuh ada yang patah, pedal apa? Crank. Pedalnya. Crank. Patah. Cranknya? Cranknya patah. Gara-gara apa dibolong-bolongin biar ringan. Ah. Oh. Ini lo yang mana Ya. deh? Gue Oh. di sini. Oh itu ya, Itu ya, dia. ya, baju sama jaket tadi ya. Iya. Seru. Wih, ini Oh ini Harajuku, pas Harajuku. lo ini ya apa Di Osaka juga, side job jadi Hah? messenger Oh, di Osaka malam-malam. emang? Side job jadi messenger. Osaka apa? Masih Yang Osaka ya? di jam apa ya? Ada gambar orang lari itu sepeda. Oh iya. Oh, iya, iya. Kita nggak ke situ waktu Kita itu. nggak ya. ke situ. Kita nggak ke situ. Iya, iya. Ada di situ. Dia lah, gue tau lah. Nah ini kebetulan lagi ada masalah sama sepeda, jadi kita mampir toko sepeda di Jepang nih. Dia bingung nih Jepang nih, dia pakai leader nih. Oh, Ya, keren banget leadernya. Mereka tuh gitu. Iya, masih zaman 700 nih soalnya. Di sana Mereka juga. bingung Gitu. Iya. Ngeliatin Brompton kan, are, oishi gitu. Iya. Iya, makanya ini masih zaman 700 Iya. ini. Ini kita. Keren. Ini ketemu ya. Iya. Ini dia kita ketemu. Lo gila gak? Gue lagi jalan-jalan gitu ketemu aja gitu sama doi. Gila kan. Iya, betul. Inilah Tahu kan kita. Siapa yang paling keren ya? Tapi emang fashionable banget ya. Itu Ada berapa ya? ya kita ya? Itu 4 derajat ya segitu lah ya. Iya. Kurang lebih lah 4 lah, 4 lah. Ya seru sih. Wih, Nah, kalau ini gila, siapa gila. deh? Ini kayaknya lo ya deh. Ini gua ya. Ini di mana deh? Ini Kayaknya di Jakarta ya? depannya FX. Oh, depan Ini FX. kebetulan, gue lagi dipinjemin sepeda waktu itu. Dipinjemin sepeda yang punya itu namanya Eko. Eko itu dia fotografer underwater. Underwater. Photographer. Ini mereka tuh dari anak-anak bengkel selatan. Oh. Punyanya si Emon. Nah, gua waktu itu di sepeda gua waktu itu kenapa nggak bisa dipakai? Karena kempes bandalemnya. Oh. Jadi akhirnya udah pada mau riding, akhirnya gua coba pakai ini aja. Oke. Gitu. Ya. Ini BMX nih. Ini BMX. Yoi. Ini BMX ini BMX Haro Haro Freestyle yang collab sama Vans. Oh. Jadi Haro ini dia bikin jadi dia bikin remake of sepeda ini tahun 84, dibikin lagi tahun 2016, cuma dibikin 100 biji. Jadi speknya sepeda ini persis pabrikan dibikin tahun 84, persis semua sampai ban-bannya, jari-jarinya semuanya. Tapi dia collab sama Vans. Jadi dia pas beli sepeda ini itu dapat sepatu Vans yang skate high, yang pendek, baju jersey-nya sama celananya. Satu set. Gitu. Tapi nggak yang lagi lo pakai itu kan? Oh enggak, Enggak ya? itu perjalanan gue jauh tuh. Itu gue sama anak Jakarta right now, gue naik BMX ke Mangga Besar. Pakai BMX. Pakai BMX. Sebetulnya tuh gue ketipu gue. Jalan-jalan sebelum ini segala macam kita mau makan. Oh yaudah oke makan. Gue pikir sebenarnya paling jauh masih aman lah. Terus lagi deh, anjing. Mokal dong kalau gue bilang gue balik dulu deh. Gue naik gosen atau naik gosen, maksudnya naik gokar, ya kan? Gokar, ya. Akhirnya udah terusin aja. Terus habis itu cewek gue juga ikut. Akhirnya udah kamu nggak kuat nih? Kuat. Gue akhirnya udah. Kegetan. Udah lepek banget tuh. Ayo, lempok banget. Tadi kalau di foto sebelumnya kayaknya ini ya, lu lagi di daerah YPK tuh ya?
Itu Ini YPK ya? YPK. Iya, YPK kan? benar. Ini depannya Dekat Brooklyn. Brooklyn, Yo, iya, sebelahnya iya. Circle K situ juga. Nah ini setelahnya, ini sebelum Ini berangkat nih? sebelum ini masih belum berangkat. Tikum ya, ini tikum ya? Iya, Tikum, jadi gue semangat-semangat. masih yang mau makan sini masih aman. Oke, siap gitu. Setelah. Ini sampai di mana? Ini pertengah jalan. Udah kuyup, udah kuyup. Udah miring. Gue tuh baju gue tuh udah basah Iya semuanya. lah, pakai jaket lagi. Oh ini temen gue nih, si Raymond nih. Ya nih si Baon. Bawon. Manuhutu. Manuhutu. Oke. Iya. Oke. Nah kalau ini? Wah, ini siapa? sepeda gue nih. Oh ini sepeda lo. Sepeda gue ini sebelum jadi. Ah. Ini gua pikir enggak, ini Bridgestone. Oh, yang Bridgestone. Ini lu Bridgestone bilang. waktu. Nah, ini dijadinya kayak gini nih. Nah, itu gue lagi develop nah itu kulit jadi Kulit apa? kulit leather handmade Oke. yang lagi gue develop untuk dipasang di sepeda lo supaya bisa nyender di mana-mana. Oh lo jadi sekarang berinovasi juga Iya, ya? iya, iya. Oke, iya. oke, oke. Iya kan? Ini nyender tuh buktinya tuh sepeda gue. Apa? Boleh juga. Iya, Kalau ngeliat nyender, sepeda kenapa lu ya. takut itu? Gue mulai ngerti loh, kenapa lu selalu apa namanya itu berinovasi. Iya, gara-gara cerita yang sepeda apa BMX. Asli. Iya, iya, iya. Iya, tapi gue nggak kepikiran juga tuh. Dia Itu. bisa ngerusakin frame ya. bener juga. Iya. Nah, kalau ini main di Cisawang. Oh. Sekarang Cisawang lagi banyak main sepeda ke sana. Iya, iya. Anak-anak. Harus Sekarang gue sepeda lihat gini. trennya pada main tanah, mau itu sepedahan, motor, sekarang Iya, juga trekking ya. Iya, iya, Lagi naik trekking daun juga. banget tuh trekking Iya, ya. iya, iya. Ya, jadi kadang aspal ya kita main di situ juga. Nah, kurang lebih ini sepeda gue. Dua-duanya nih ya. Ini kalau nggak salah yang kanan yang lu bawa ya? Ini yang sekarang ada. Nah, itu yang ada di rumah dan ada lagi. Hmm. Ada lagi. Nah, ini lawan vintage elektrik doang, Mak. Foto so ini. Ini VI. Ini Honda, men. Jadi Ini buat mesin mata rumput kan? iya, jadi itu ini Polygon. Ini sebetulnya yang bikin bokap gue nih. Jadi dia kan udah agak tua, bukan, tapi belum tua banget sebetulnya. Untuk ngikutin gue sama temen-temennya, dia coba pasang mesin ini. Karena dia kan di Batam. Daripada baterai habis, mendingan dia pakai mesin yang pakai bensin dan dia bisa beli di Pertamini. Iya. Pertamini, bukan Pertamina. Tapi berarti emang Iya kan? Tapi, Iya, lebih baik ya, gitu. agak berisik aja tapi ya. Agak berisik. Tapi jalan. Dia gasnya Ada gas. dipanjangin. Oh. Iya. berarti emang bokap. Ini Gua pikir gokil. tadi bokapnya pelit. Ini gokil. Ternyata bukan Ini pelit. gokil nih. Sayangnya dipasang di Polygon aja. Ini bokap lo berarti emang inovator nih menurut Inovator gua ya? nih. Iya. Iya, jadi sepeda kalau mini dulu- jadi BMX. Iya lah. Iya dia emang. Jadi ada sepeda lipat juga pakai baterai. Bokap gue dipasang-pasang gitu. Kalau ini Kalau ini Ceritanya gua gimana nih? waktu itu dapat borong ya? info, dapat info, ada gudang, isinya sepeda gitu kan. Tes cek siapa tahu ada gitu kan. Ternyata enggak. Oh, enggak. Sepeda jadi gini, ini sebetulnya sepeda garukan luar negeri kan. Tapi ini sebetulnya semuanya adalah city bike. Yang enggak kita banget gitu sebetulnya. Jadi cuma sepeda garukan luar negeri yang dibawa ke sini. Sampah. Iya, kalau di Belanda itu ya, Ya, kayak di gitu. Belanda itu dia setiap berapa tahun dia harus ngeruk ke kanal-kanal itu karena itu banyak sepeda curian yang dibuang. oh oke. Dan itu iya bener pas dikeruk itu isinya kayak gitu. Kayak gitu. Dan itu dibeli di sini. Benar Diambil. itu gue pernah lihat sendiri soalnya. Jadi pas lagi pengerukannya itu, lagi pembersihan kan setiap setahun atau 2 tahun. Jadi gue waktu itu sempat tinggal sana 5 tahun kan. Jadi gue pas ngelihat itu dikeruk tuh emang bener isi sepeda. Dan kebanyakan sepeda yang dicuri, buang. Dan sepeda curian itu di Belanda tuh bener-bener common banget. Jadi Iya, kayak lu iya. harus sepeda nggak usah bagus-bagus ya, soalnya pasti ada yang curi aja. Iya, Ceklak, iya. curi, udah pakai sebentar, terus segala macam buang. Iya iya iya. Nah itu dikeruk, Iya iya. isinya sepeda, semua udah ya karatan-karatan kayak gitu modelnya. Iya. Itu nggak mungkin happening di Indonesia sih, karena di recycle langsung. Tapi di situ tadi tuh itu udah sisaan. Udah pasti. Itu udah sisaan sebetulnya kalau masih awal banget dia baru masuk masih ada yang bisa pakai banyak. Iya. Nah, tapi tetap Mungkin city ini bike. jadi sisaan ya. Ya, jadi kayak yang lu lihat-lihat di pasar rumput, Ah, iya, iya. yang Itu di bisa dari sana ya? iya dari situ. Jadi dia sama dia Tampur nggak ada ya? tampur nggak ada. Tampur sepeda nggak ada ya? Udah nggak ada. Dia MTB Pasar rumput, pasar modern rumput ya ya. kayak gitu-gitu deh.
Nah itu di finishing lagi semua sama dia, dibersihin, jadi lagi jual. Iya. Tapi melihat perkembangan sepeda sekarang yang ada ya, kan sepeda juga sekarang kalau kita lihat dari dulu sampai sekarang kan terus ada pengembangan. Termasuk bahkan sekarang dari sepeda konven ke elektrik. Iya. Menurut lo semua nih yang udah lama ngikutin sepeda, kira-kira perkembangan elektrik sendiri bagaimana? Perkembangan elektrik, jujur ya, di Indonesia ini tuh ada beberapa yang lagi mendevelop sepeda elektrik lokal ya, Jakarta. Itu ya mungkin gue bisa sedikit sebut mungkin dari anak-anak, gue mungkin nggak usah sebut karena mungkin masih confident banget, confidential banget. Jadi pokoknya dari anak-anak Kemang lah. Yang bikin sepeda ini lagi mendevelop sepeda listrik dan gue udah lihat gambar dan segala macamnya dan yang mungkin akan gue coba bantu juga dari segi karena kan dari keluarga gue ada banyak hubungannya dengan BPPT dan teknologi. Jadi dari situ gue lagi mencoba membantu untuk kayak ngebikin untuk remote fast chargingnya. Jadi intinya sepeda ini kepingin dibikin totally 100% lokal maunya. Gitu loh. Kalau sekarang kan mungkin ada satu dua parts yang masih yang gue dengar itu masih dari luar, dari luar mungkin dari Cina, mungkin dari Amerika atau whatever lah. Tapi pokoknya mau dibikin semaksimal mungkin 100% dari Indonesia sebisa mungkin. Nah, sekarang kalau nggak salah yang gue dengar dan gue lihat masih 85% itu baru 85% iya, lokal. Jadi maunya 100%. Nah, Tapi emang iya sih, itu bokap gue yang pasang mesin itu aja bracketnya beli di Amerika itu. Ya, jadi sebetulnya ini yang jadi industri yang bagus menurut gua yang bisa dikembangin di Indonesia dan apalagi di Jakarta untuk membuka lahan pekerjaan baru plus juga membuka industri baru, inovasi baru buat orang Indonesia. Soalnya Indonesia itu sebetulnya encer-encer gitu loh. Ya seperti lihat lagi tadi, ya kan? Tapi emang di sini masih ada kelemahannya itu sama SDM di sini dan quality control dan kalau quality control mungkin secara edukasi bisa kita ajarin ya kan. Tapi mungkin dari government-nya sendiri kalau menurut gua kurang mensupport 100% di bidang industri itu. Yang semestinya tuh dari dulu disupport karena Indonesia tuh benar luar biasa pinter-pinter orangnya dengan keterbatasan loh. Betul. Tapi artinya marketnya sendiri di Indonesia untuk sepeda elektrik ini cukup besar berarti pasar. Besar dan menurut gua ini bisa menggebrak ke internasional itu loh. Jadi produk Indonesia itu tuh bisa keluar sebetulnya di Indonesia sendiri. Kalau kita lihat deh, sangat konsumtif gitu loh. Mau dari telepon, lo lihat aja dari telepon. Di mana coba di negara mana yang teleponnya tuh segila di sini? Not even in Hong Kong, orang punya telepon 3 biji, 4 biji, di sini 4 biji karena normal loh. Iya. Satu telepon ini buat itu dan itu benar yang satu telepon kira-kira tuh ada 2 SIM card malah. Iya. Dan itu di sini almost normal dan pergantiannya tuh bisa yang by season jadi telepon. Betul. Nah, itu aja telepon. Sepeda, sekarang motor, mobil, dan di sini menurut gua udah pasti akan laku kalau menurut gua. Tapi yang kita nih semuanya pingin lihat itu Indonesia tuh bisa keluar gitu loh. Tapi maksudnya produknya. Kalau buat gua karena faktor U ya. Jadi elektrik itu ngebantu. Oh iya, itu pasti. Ngebantu banget. Elektrik itu udah pasti ngebantu dan itu it is the future. Pokoknya. Iya. Itu udah nggak bisa kita pungkiri lagi. Maksudnya anything that electric, cashless dan segala macam digital itu it's udah future-nya buat kayak anak-anak gua, anak dia, pokoknya buat semuanya deh. Buat gue juga. itu motornya Sorry. motor si sepeda listrik kayak Harley Davidson tuh. Wih, gila. Nah, tadi ngomongin Harley Davidson, kalau motor kan masih brand minded banget ya. Artinya orang sering kali kalau lo pengen punya moge,
ya lu baru akan merasa lu punya moge sesungguhnya kalau lu punya brand tertentu. Iya. Katakanlah let's say Harley Davidson kalau dari Amerika, mungkin kalau dari Eropa mungkin Bugatti gitu Iya, kan. iya, iya. Atau mungkin kalau ya dan lain Triumph. Iya. Sepeda tuh sama nggak sih? Artinya benar-benar brand minded banget nggak sih? Sama, sama, Iya. sama. Karena biasanya di brand itu kan ada feature-featurenya, quality-nya, atau ada feature khusus misalkan belum tentu apa namanya simplicity-nya bisa dibawa Tapi kemana-mana gitu. kalau motor gue masih kurang dapat gue kalau misalnya listrik tau nggak, beneran deh. Kalau motor listrik. Oh Gua iya, masih kurang iya. dapat karena Mendingan gua- sepeda listrik mendingan ya? sepeda aja Iya, kalau betul. gue ya. Iya, Lo betul. kalau motor kan udah pasti nggak mungkin lari cuma 20 ya. Iya. Udah pasti larinya lebih dari 20, 40, at least 100. Iya. Dan motor nggak bersuara itu sangat berbahaya banget menurut gua. Karena loud pipes save lives. Iya, bener kan? Itu bener. Jadi suara ya mau gimana pun suaranya itu nentuin kalau itu motor ada gitu loh. Kalau tiba-tiba nih motor tiba-tiba ada di sebelah lo, kita misalnya di sini nih, lo naik motor tiba-tiba sepeda listrik aja gua kadang-kadang ya. Misalnya ada motor sepeda listrik vintage electric kan lumayan cepet. Itu kita bisa yang zet tiba di sini kalau dia nggak tahu kita di sini. Makanya kita suka yang teriak-teriak kiu kiu. Itu sebenarnya buat itu. Supaya mengetahui kalau kita will be coming soon gitu. Kalau enggak kan bisa disabet sini. Ya, yang ada kita dimarahin sama motor juga, padahal salahnya motor gitu loh. Iya kan? Penting lagi. Penting. Kalau menurut gua motor listrik Enggak lah, sepeda enggak listrik deh, gua. lah betul lah. Mobil it's okay, karena mobil kita di dalam satu ruangan gitu loh. Kalau motor gua nggak setuju sih sebetulnya ada motor listrik. Kalau gue Motor sekarang juga kan kemarin sempat jadi isu tuh yang kalau knalpotnya perubahan dari pabrik. Iya, kayak sekarang kan yang baru-baru ya, Triumph yang baru kan udah sebetulnya udah hampir nggak bisa di custom seperti motor-motornya Adi itu gue rasa batch terakhir yang udah masih bisa di custom, knalpot, apalah segala macam. Tapi yang sekarang emang dilimit dengan sensor-sensor tertentu. Iya, terus itu juga semua udah jadi halus karena kalau power pabrik. Iya benar sih. Iya kan? Iya. Udah halus semua. Nggak Tapi kan ada DB killer juga. Iya. Enggak, tapi susah Iya. beneran yang bisa di aftermarket. custom, cuman nggak segampang. Nggak segampang motor dulu lah. Nggak segampang motor dulu, Iya. beneran. Oh iya? Jadi kayak misalnya sekarang lu ganti motor nih, lu ganti stang. Lu mau ganti stang yang Triumph baru ceritanya. Lu mau pakai stang ini, nggak bisa. Karena kenapa? Kabel yang aslinya nggak panjang. Oh, oke. Diganti yang panjang nih misalnya, nggak bisa juga. Pakai Karena kabel ada- Vespa dong. Nah, jadi diganti yang panjang pun nggak bisa, karena yang panjangnya pun harus yang serabutnya harus yang Itu right by wire juga. oh repot itu. Oh iya? Repot. Oh gitu. Iya, Triumph right by wire juga. udah. Oh. Repot. Jadi lu nggak bisa lagi tuh yang kayak kalau sekarang punya gua ya ini apa nggak mau pakai speedometer udah cabut rat gitu. Tapi Iya. sepeda elektrik tuh mungkin ya kalau gue tuh gue pakai harian buat ke kantor sih. Gitu. Gue even sempat nyoba seminggu. Enak lagi. 2 minggu gue ke kantor tuh pakai VI. Disitulah aku merasa sedikit kayak. Karena kan biasa kalau pakai mobil, pakai motor, at least parkir aja 50.000. Iya kan? Parkir 50.000, lalu Nah, itu bensin. sepeda lu taruh mana kalau kayak gitu? Lu bawa ke atas? Enggak, diparkir di bawah. Oh, parkir di basement Iya, tetap? Iya, di basement. Dan kebetulan di tempat gue tuh ada buat mandinya segala macam, buat Oh, pesepeda. ada lokernya. Pesepeda khusus. Iya. Oh, enak Gitu. juga ya. Makanya nih Mana sih? di Capital Place. Oh, Capital Place. Ya, makanya mungkin pemerintah tuh mesti mengencourage apa namanya tuh warganya untuk memberikan fasilitas-fasilitas kepada si pemakai. Jadi contohnya mungkin charger buat Ya. sepeda listrik. Yang apa? Ya itu mesti Iya. apa? Ada tapi tempatnya juga kadang-kadang nggak tepat seperti Iya. itu. Nah, jadi gue Iya, benar sih. dari rumah ke kantor tuh bolak-balik tuh pakai VI selama 2 minggu. Ya udah kali aja tuh. Jadi gue nggak parkir, nggak Iya, bensin. kali aja kali 5 kan. Iya. Intinya gue bisa punya uang makan lebih. Iya. Udah gitu nggak takut Iya. kena ke polisi karena knalpot lah apa segala macam Iya. gitu. Dan gue bisa naiknya di Sudirman. Iya, jadi satu hari tuh. Ganjil genap nggak ada ya? Hah? Nggak ada Ganjil ganjil. genap? Enggak. Iya benar sih. Nggak, tapi emang bener sih lu Iya. Iya. pakai sepeda kayak gitu. Gua kan emang- lewat tuh deh pakai VI kan di Sudirman. Gua nggak pakai, ya gua biasa kalau sepeda gua nggak begitu suka helm kan. Ya gua pakai topi lah gitu. Wah, tuh Pak polisi langsung keluar dari bawah semanggi kan pakai gini. Ya kan? Sepeda. Gua kan lagi gini-gini. Sepeda. Masuk. Begitu deket langsung gua kayu. Pak polisi langsung gini.
Ketipu. 2 hari berturut-turut ya. Hari ketiga dia udah lihat gua. Jadi cuma nongol doang pasti dia masuk lagi. Oh ini si gila naik sepeda listrik ini bikin motor. Gue juga pernah sebelum Covid nih ya. Itu kan gue punya meeting itu jam 5. Jam 5 dari Lotte di BS Bank Tower tuh. Nah, gue mesti ke kantor-kantor Jepang nih apa ya namanya? Ini yang buat ngancurin visa ya? Bukan, gue ada janji sama salah satu apa namanya itu CFO-nya Jepang untuk kerjaan gue lah. Oke. Nah, pada saat itu gue cuma punya waktu setengah jam. Temen gue udah pergi dulu pakai mobil. Itu namanya Sudirman, itu macet banget. Dan gue mesti ke Mid Plaza. Mid Plaza. Jadi gue tuh jalurnya harusnya dari di BS Bank Tower itu gue terus ke apa namanya itu hotel Perancis ini apa namanya? Ini mana? Sudirman, Meridian. Oh Meridian. Gue terusin kan, Oh, gue iya. terusin, mesti putar balik lagi, lu tahu dong, ambon-ambon yang di sana Irian kan, itu kan macet banget kan, dan bener-bener macet itu jam pulang. Jadi gue pakai VI, gue pakai jas, gue mesti ketemu sama orang kan, gue pakai jas, pakai sepeda VI, begitu. Begitu nyampe di sana bener macet, itu gue cuma 15 menit dari kantor gue, gitu, cuma 15 menit. Begitu macet banget, gue naikin trotoar, terus sepeda muter balik. Ya kan, macet lagi Sudirman, gue naikin trotoar lagi. Udah. Sementara teman gue yang tadi udah berangkat sekitar 45 menit belum nyampe-nyampe. Gitu. By the way, lu semua ada tips nggak nih? Kan sekarang sepedahan juga berita-berita kan negatif tuh ya, maksudnya menceritakan bahwa orang dirampok lah apa segala macam gitu ya. Dijebret. Dibegal. Iya, begal lah. Ada tips nggak buat para? Oh ada banget. Ada banget, ya? ada. Kalau dari gue itu sebetulnya yang dibegal itu tasnya. Lu pakai tas lempang itu ditarik dari belakang, lu nya jatuh, tas lu pasti copot, pasti. Jadi jangan bawa tas lah. Oh. Kalaupun mesti bawa, gue juga main sepeda masih bawa tas gue, tapi ke depan, nggak ke belakang. Oh Gitu. makanya sekarang lu ada tas yang di sepeda ya? Yang Atau nempel lu di sepeda. pakai tas frame bag kayak gue, kayak gitu. Pokoknya gitu deh. Jangan bawa tas lempang. Oke. Atau jangan taruh barang yang kelihatan di belakang iya. itu. Oke, Sebut itu oke. doang kok. Tapi itu kalau tasnya, kalau orangnya jarang kayak dia, orangnya diambil gimana? Kalau gua tips dari gua kalau bisa jangan sendirian juga naik sepedanya. Jadi agak sedikit rame-rame. Iya. Maksud gua at least kayak ada 3, 4, 5 orang gitu. Jadi kalau sendirian emang chancesnya lo pasti lebih gampang untuk di begal atau segala macam. Tapi alhamdulillah sih gue sih aman-aman aja kalau gue naik sepeda sendiri sih. Agak serem kali, King Black udah Iya. Sedikit, ya, tapi gue rekomen gue Iya juga sih. berlima lah, berlima. Sama dia sih bertiga, yang mau gitu. dijamret dikeplak sama temennya. Kita mau jambret, bukan ngilangin nyawa. Tapi gue pernah, gue kejamret deh. Ah, serius? Gue dijamret sama bini gue. Gue duluan biasa karena kegenitan foto sana Nah. foto sini kan. Gitu, Oh, telepon lu foto-foto. kena? Hah? Itu. Telepon lu kena? Kena. Jadi Itu. tapi nggak dapet. Gitu. Jadi Tapi sempet diincar gitu. Ush, Udah, dia lagi di gini-gini. counter move, di counter susah. kantor move ya. Jadi lagi pegang, itu ditarik gitu. Dia naik motor. Dia naik motor. Gue pikir teman. Tarik sama dia, gue tarik lagi. Gue pikir siapa nih? Tarik lagi sama dia, tarik lagi. Begitu ketiga gue baru sadar. Jadi cepet belum, banget. iya. Jambret ya? Iya. Baru gue tarik gitu. Iya, kita baru gua sadar tarik. Terus dia cabut. Langsung Iya. cabut. Jadi artinya di sini terus kayak kesimpulannya, kalau sepedahan udah fokus sepeda aja lah gitu ya. Iya. Jangan terlalu mencolok juga. Iya. Tapi bawaan lo segala macam. Si begalnya juga ngerti barang dan ngerti nyimpen. Jadi misalkan teman-teman yang pakai road bike tuh dia kan nggak ngeluarin handphone, tapi dia nyimpen di sini dia tahu. Nah, kan gue bilang. Tapi jangan, pokoknya jangan. bareng-barengan sih, jadi saling ada yang ngingetin juga. Kalau misalnya Iya. barengan tuh, misalnya berlima lah ya, itu ada yang ngingetin, tasnya taruh depan mas, takutnya ini, atau misalnya kita lagi naik sepeda udah capek banget, jangan langsung rebahan gitu. Jadi ada saling gitu-gitunya deh. Iya. Ada kiat-kiatnya sih sekarang. Jadi misalkan kalau begal itu atau jambret dia pasti naik motor, lalu berdua pasti, nggak sendiri. Nah itu jadi kalau kita naik motor ya, naik sepeda, kita mesti sense-nya mesti Ya. ngerti. Oh ada orang deket-deket, Iya, dia iya. ngapain? Ada nih? feeling, ada feeling. Iya. Nah kalau dari sisi spek tuh ada temen tuh pakai ini spion. Iya. Ya. Oh. Nah spion tuh sebelah kanan. Jadi kita ngelihat dia begal tuh nggak mungkin di sebelah kiri.
Iya kan? Kalau sebelah kiri pasti penggemar tuh, fans. Sama ini juga satu lagi, jangan terlalu keseringan pakai headset kalau lagi sepeda. Kalau Jangan. bisa, kalau bisa saling ngobrol aja. Itu Iya. untuk kita tahu ada motor lewat atau apa segala macam. Iya. Kalau udah keenakan sendiri, lu bisa nabrak juga, bisa kadang-kadang tiba-tiba ya kesabet juga. Jadi ya jangan pakai headset lah kalau bisa. Karena naik sepeda jatuhnya juga Kenceng men. iya, sepeda kan lebih tinggi iya. dari motor tuh. Jadi makanya banyak yang jatuh tuh parah gitu. Ini Iya, ya. kalau Iya, motor karena mungkin- kan lu dipaksa, iya lu pasti jatuh, Iya, iya. dan tas lu pasti lepas, Ya, ya. gitu. Oke, kalau gitu waktu kita udah habis. Oke. Thank you banget, Ya. Dit. Yes. Ya, Om Ade, Sama-sama. Thank you, thank you. Sama-sama. Oke, makasih banyak ya. Iya. So bro yang di sana, kalau misalkan kalian mau cari tempat nongkrong juga nih, yang oke banget, ada opsi loh di Jakarta Selatan. Ini ada Kurasi Cafe. Alamatnya? Jalan Maritim nomor 12 Cilandak Barat Wih. di belakang JIS. Oh, tuh. Widih. Taman Indonesia. Jadi kalau kalian lagi di Jakarta Selatan, mampir ke sini, tempatnya oke banget. Anak sepeda, anak motor, Motor. anak mobil, anak mama, semuanya. Ya. Iya, So kita ada oleh-oleh. Yeay. Ada oleh-oleh nih dari Saturday Night Filmworks. Waduh. Wow. Ini buat Om Adit, silakan. Aduh, terima kasih. Ini nanti dipakai, Thank you. difoto, Aduh, diposting. terima kasih. Dan Terima kasih. Tolong ya. Terima kasih Yosi. Thank you. Kontak kita. Iya, terima kasih. Unity in diversity. Unity. Keren. Terus saya sapu lu. Saya tahu. Teman-teman, thank you banget buat atensi Anda melihat acara kita di episode kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat, tadi udah dikasih tips-tips juga gimana cara supaya Anda kalau lagi bersepeda aman ya, terutama di Jakarta. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Safe ride.